Hi, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Welcome to another video by me about business overview. Right. So today we'll jump into the materials of the statistics for research. So let's start again. So first thing first, what is research? I know in the past video I said research is a formalized idea of poking, basically, of curiosity become formalized. But basically, what is research? Well, there's a lot of term can be done to describe research. Cukup banyak terms atau istilah bisa gunakan menjelaskan apa itu research. But basically, research is a formalized investigation of something using a specific methodology and specific analysis to get the finding, to solve a certain problem or understand a certain phenomena. Jangan dihafalin. So basically research adalah satu tindakan yang formal yang sifatnya adalah investigatif. Kalau dia nggak investigatif berarti dia bukan penelitian. Dia bisa jadi itu adalah PKM, bisa jadi. Jadi kadang-kadang susah bedain PKM sama penelitian. Nanti kalau PKM kamu udah pernah ngalamin pas kamu waktu Pancasila dan KWN kamu udah itu namanya PKM. Tapi kalau ini is basically research. Research itu beda dengan PKM. Jadi dia punya metode yang khusus, dia punya analisis yang khusus dan data yang khusus, lupa data yang dikerjakan sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang menjelaskan either of solve a problem or understand a phenomenon, memahami sebuah fenomena. So that's basic research. So itu basically tugasnya apa sih? To answer an unknown or proven idea. Jadi dia tugasnya itu mengetahui yang tak diketahui atau tak jelas diketahui. Jadi kalau sudah jelas diketahui atau the answer is known or publicly known, itu bukan research. Tetapi kalau kamu mencoba untuk challenge understanding tersebut, itu bisa research. Yaitu tentu harus secara formal, harus dipresentasikan atau didokumentasikan. Itu nanti bedanya adalah conference dan jurnal. Itu berarti berbeda antara mereka. Right. So untuk itu kita perlu perlu tahu mengenai TKT atau Technology Readiness Level. Jadi basically ini adalah gap antara universitas dengan industri. Always like this. Jadi industri, jadi itulah kenapa ada yang nama industri itu kadang-kadang lebih maju dari universitas, kadang-kadang universitas juga maju dari industri. Jadi susah gap ini ditemukan. Kalau di Indonesia kadang-kadang tuh seperti musuhan. Jadi di dunia asli itu seperti ini, sedangkan di universitas belajar ini. Makanya banyak lulusan universitas itu menyatakan ke pas kerja tuh kok beda sama yang di kuliah gitu loh. Kok beda itu karena ada perbedaan antara TKT sendiri. Nah, universitas itu di area 1. Nah, 1 bukan berarti rendah ya, tapi area 1 sampai dengan 4, maybe 5. Industri itu 7,9. Itu udah bicara soal ini gimana cara bikin duit, ini gimana cara kamu praktekin, ini gimana cara gunakan untuk solving problem. So research itu bisa di antara semua area ini. Jadi kalau area di 1, 2, 3 itu namanya research pendidikan dasar, 4, 5, 6 itu research menengah, dan 7, 8, 9 berarti research penerapan atau hilirisasi. So basically nanti skripsi kamu akan di daerah ini. Kamu either go to real world, atau kamu either to lab, atau kamu either to simulation prototyping. Kamu hanya 3 itu ngomongin. That's it. Cuma 3 itu ngomongin. Cuman mayoritas kamu akan berada di daerah 1, 2, 3. Kenapa? There's a reason for that. Now, first thing first, kita going dengan 3 bentuk research, yaitu pertama kuantitatif dan kedua ada kualitatif. Kedua ini adalah paling dasar. Yang paling research yang paling dasar banget, dimana hampir semua research itu berbau either quanti atau quali. Kamu nggak bisa dua-duanya, meskipun sekarang bisa. Tapi normalnya kamu either quanti atau quali.
And then muncullah satu lagi terapan atau applied. Kita mulai dengan applied dulu, dimana ini mayoritas anak SI, most of you will going to this route. Applied research is basically create something, basically. Cuman create somethingnya itu metodologinya apa dan analisisnya seperti apa, ini yang penting sekali. Dimana itu ada pertama adalah action research. Action research itu yang paling simple, dimana there's a problem, you need to research about the problem to give the solution, and then develop the solution, and then execute the solution, and then see is it good, is it resolved. Basically mirip dengan PKM. PKM itu basically action research. Cuma action research ya, condong ke, kalau PKM itu condong pada masyarakat tertentu, action research itu more generals, jadi bisa diterapkan dimanapun. And the experimental research ini bicara mengenai kita fenomena tertentu yang kita eksperimenkan, dan ini luas banget. Jadi kalau kamu mau ke arah research ini yang eksperimental, yang di UIB yang biasa sebuah eksperimen itu saya, Pak Hendy, Pak Suwarno, itu hobi eksperimen. And R&D ini basically adalah research yang mikir dulu baru bikin. Jadi lu mikir dulu apa yang kamu bikinkan, baru kamu buat aplikasi tersebut atau media tersebut. Jadi R&D mayoritas anak SI ada di sini, mayoritas about 40%. Satu lagi nanti adalah evaluasi research, itu another 40%. And then comparison research ini adalah membandingkan dua buah fenomena atau dua buah objek, atau in this case dua aplikasi biasanya, dari segi efektivitasnya. Pokoknya ada matriks yang diukur, dan itu ukurnya tuh harus dengan kondisi tertentu, dan ini area simulasi sini. And then evaluation research ini kalau R&D itu mikir baru buat, kalau evaluasi itu buat baru mikir. Habis dia buat, dia implementasikan, lalu dia mikir apakah ini is good or not. Evaluasi seperti apa, apakah pertimbangannya oke, apakah efektif, apakah menyelesaikan masalah. Jadi basically action research itu terbagi jadi R&D dan evaluation. And finally yang terakhir adalah ini yang sudah kita tinggalkan, yaitu development dan prototyping research, di mana kita hanya membuat saja tapi tidak ada analisis apapun. Jadi ini yang sudah ditinggalkan untuk skripsi. Kalau dulu masih boleh, saya udah nggak boleh lagi. And then kita masuk ke dalam research kualitatif dan quantitative research. Jadi basically itu kamu mesti ngerti bedanya quali dan quanti. Ini sangat penting. Kenapa banyak mahasiswa angkatan atas itu nggak ngerti apa tuh beda quali sama quanti. Sampai sekarang lo juga bingung kenapa mereka ngerti. In next semester saya akan assume kamu ngerti ya apa beda quali sama quanti ya. Jadi kamu tahu kenapa kamu quali, kenapa kamu quanti. First thing first, the consensus of idea of qualitative and quantitative is qualitative data is correct, quantitative data is incorrect. Jadi data kualitatif itu benar, data kuantitatif itu salah. Jadi jangan pernah mengklaim data yang kamu dapatin dengan kuantitatif itu adalah kebenaran mutlak. No. Kebenaran mutlak didapatkan dengan cara kualitatif itu pun belum tentu mutlak. Kenapa? Mesti diuji oleh paling tidak beberapa orang supaya dikatakan sebagai fakta. Itulah kenapa research kualitatif itu ujungnya adalah findings, sedangkan research kuantitatif ujungnya adalah result. Beda ya, findings dan result, temuan dan hasil. Saya tahu mirip dengan bahasa Inggris, tapi kalau ini beda. Kenapa? Kualitatif berarti you found something, kuantitatif berarti you result of something, methods or analysis. Jadi hasilnya apa? So, jadi kenapa kamu menggunakan data kualitatif? Data kualitatif itu didapatkan dengan cara qualitative methods. Artinya ada metodologi yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut, sehingga kamu yakin itu benar. Dan kualitatif itu didapatkan tidak dengan kuesioner. No, bisa sih tapi nggak mudah. Kalau kualitatif gimana cara mendapatkannya? Kamu dapatin hanya dengan 4 cara. 1, you either interview, artinya kamu bertanya kepada ahli,
Atau kamu gunakan meta analisis alias kamu membaca banyak jurnal untuk mencari kesimpulan. Atau tiga, kamu mengobservasi fenomena tersebut. Tapi ini jujur, ini tak mudah. Atau yang keempat, kamu pakai data empiris. Data empiris berarti data hasil yang didapat dengan cara mengukur dengan penggaris yang valid. Contoh, saya mau mengukur kemampuan seorang bermain game dengan empiris. Mau pakai MLab, kelihatan tuh persentase berapa dia kill, berapa dia miss, berapa dia on shot, berapa dia headshot, ada semua. Itu data empiris, itu tak bisa dibantah. Tapi kalau kamu datanya kuantitatif, nah kuantitatif itu digunakan untuk mengambil data yang tidak bisa diukur dengan penggaris yang valid. Artinya data yang didapatkan di sini itu adalah data-data yang bersifat bias. Contoh, seberapa jantan Jaslina? 1 sampai 5. Siapa yang berani bilang 5, siapa yang berani bilang 1? Kenapa? Ukurannya 1 tuh apa, 5 tuh apa tuh nggak jelas. What is 1, what is 5? Atau seberapa ganteng Leo? 1, 5. 1 very ganteng, 5 gantengnya bukan main. Apa itu 5? Apa itu 1? Dibandingkan dengan siapa? Diparameterkan dengan siapa? Itu kan bias sekali. Tapi kenapa kita menggunakan angka 1 sampai 5? Karena kita mencoba mengkuantifikasikan. We try to quantify the data supaya bisa dihitung dengan statistik. Itulah kenapa quantitative data is always incorrect. Oleh karena itu, the only possible way adalah kamu mencari konsensus, alias mencari mayoritas data ke arah mana. Mayoritas data ke arah mana? Itu namanya kuantitatif. Oke? Sedangkan metodologi kuantitatif adalah bicara mengenai bagaimana kamu mencarikan data tersebut. Dan ini yang biasanya kamu kenal dengan kuesioner atau survei. Ada 2 jenis perbedaan. Apa beda survei sama kuesioner? Survei itu bertujuan untuk mendapatkan hasil jadi, dimana kamu tinggal mencari rata-rata atau menghitung jumlah kebenaran data, beres. Sedangkan kuesioner itu setelah kamu sebar, kamu akan analisis lagi supaya mendapatkan hasil. Dan ini biasanya berpengaruh dengan 2 benda, dengan 2 kata. Kamu either nyari persentase atau kamu nyari korelasi atau hubungan atau kausalatif. Jadi kalau kamu mengecek misalnya seberapa efektif belajar online terhadap performa belajar, itu berarti kamu bicara soal kamu bicara soal kausalatif, di mana A mempengaruhi B. Nah, A mempengaruhi B ini, kalau kamu lakukan dengan kualitatif, simple, kamu tinggal cek aja dia punya persepsi, lalu dia punya nilai, kau hubungan, beres perkara. Itu namanya tahap empiris. Tapi kalau kuantitatif, ya otomatis kamu selalu survei dong. Kamu seneng nggak yang namanya online belajar 1 sampai 5? Kan seneng itu sudah parameter lebih satu. Gimana perasaan kamu dengan nilai kamu 1 sampai 5? Itu juga another bias parameter. Therefore, itu sifatnya adalah yang namanya kuesioner. Tapi kalau kamu mencari persentase, berapa persen orang yang senang dengan kuliah online, berapa persen yang senang dengan kuliah offline? Biasanya survei. Do you like online or not? Yes, no, yes, no, yes, no. Kamu tanya ke bawah. Oh, rupanya 60%, 40%. About like that. Nah, itu nanti bicara soal methods. Dan last kita bicara analisis. Nah, qualitative analysis dan quantitative analysis itu masih hal berbeda. Silakan. Kenapa? Again, kualitatif, data is correct. Data itu benar. Oleh karena itu, analisis kualitatif berasumsi bahwa data itu benar. Maka konteks analisis will be the way.
di mana kamu akan menganggap data itu benar, maka kamu akan menggunakan data tersebut supaya bisa dinyatakan baik. Jadi kalau interview berarti kamu anggap itu benar, beres. Tapi kalau kuantitatif, nah bagaimana cara analisis kuantitatif? Kita sampai pada mata kuliah kita, statistics. The question is, apakah kualitatif bisa dengan statistik? Yes, bisa. Tetapi kualitatif harus dikodifikasikan dulu, sedangkan dikuantifikasikan menjadi angka sehingga bisa diuji dengan kuantitatif. Jadi nanti research kamu untuk tugas kamu di semester ini, you can do either quali or quanti. Oke? So, tentu ada satu lagi benda menyebalkan, namanya adalah multi method research. Ini adalah mix and match. Nah, kamu mau pakai quali, quanti, terapan, tiga-tiganya hajar silakan, dan biasanya ini kompleks. Dan skripsi kamu akan menggunakan mayoritas akan menggunakan ini. So be prepared. Don't worry, kita harus itu semester depan. So who won? Quanti or quali in your heart? Silakan Anda mikirin kamu mau arahnya quanti atau quali. Kenapa? Ini akan menjadi perdebatan yang luar biasa menarik. Oke? Right, thank you. Bye bye.